Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa kajianmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa selalu menjadi hamba-hamba Allah yang terus pandai untuk bersyukur. Sholawat dan salam Allah semoga senantiasa Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita benar-benar bisa menjadi umat pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus bisa berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau, meneladani akhlak beliau, dan terus berjuang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kajianmu dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mencatat setiap amal perbuatan kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga mencatat semua pengaruh dari perilaku dan perbuatan kita. Apakah perilaku dan perbuatan kita itu membawa kepada kebaikan, ataukah sebaliknya perilaku dan perbuatan kita itu diikuti oleh orang lain menjadi baik, ataukah sebaliknya? Tentu semuanya juga akan ada catatannya, dan setiap catatan amal perbuatan yang kita lakukan tentu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kajianmu dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk untuk kita semuanya, bagaimana setiap amal perbuatan kita itu akan tercatat, dan semuanya nanti akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada di dalam Al-Quran surat Yasin di ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya Allah menghidupkan kembali yang telah mati, dan Allah Maha Kuasa untuk itu semuanya. Allah menciptakan yang hidup, Allah mematikan, dan Allah pun berkuasa untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat apa saja yang dahulu kamu pernah lakukan selama di dunia. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya itu ada catatan yang kita nanti akan mendapatkan catatan itu ketika Allah perlihatkan. Catatan itu tersimpan di dalam catatan buku amal kita semuanya, fi lauhil mahfud, di dalam buku catatan amal yang terjaga. Dan semuanya kita tentu akan melihat apa saja yang dahulu pernah kita lakukan.
wa naktubu ma qaddamu, dan Allah mencatat apa saja yang dahulu pernah kamu lakukan. Jadi kalau sekarang, di zaman sekarang ada istilah rekam jejak digital. Apa yang pernah kita lakukan terekam, kemudian selama perjalanan waktu sampai berapa tahun yang akan datang mungkin masih bisa diputar ulang apa yang dulu pernah kita lakukan. Mungkin kita sudah lupa atau mungkin kita sudah tiada. Tetapi kita kadang lupa bahwa kita pun nanti akan diperlihatkan rekam jejak perjalanan hidup kita. Wa naktubu ma qaddamu, dan apa saja yang dahulu pernah kamu lakukan, rekam jejak riwayat perjalanan hidup kita, semuanya pun ada catatannya. Wa asarahum, dan bekas pengaruh dari apa yang pernah kita perbuat, pernah kita lakukan, itu pun juga ada catatannya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan semuanya itu tercatat, semuanya ada di dalam kitab induk catatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang dahulu pernah kita lakukan. Permisa kajianmu dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita selalu berusaha, setiap amal yang kita perbuat, tentu kita berpikir, kita niatkan bahwa amal perbuatan itu berpengaruh baik untuk diri kita, tetapi juga ada pengaruh kebaikannya untuk orang lain. Setiap apa yang kita lakukan itu bisa menjadi saldo amal dari kumpulan catatan amal yang kita nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita semuanya selalu berharap, selalu bertambah saldo amal kebaikan kita, selalu meninggalkan banyak kebaikan-kebaikan dan berpengaruh kebaikan itu untuk orang lain. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un." Di barang siapa yang dia membuat atau dia menghidupkan tradisi, kebiasaan, sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menghidupkan tradisi Islami, dia menghidupkan tradisi di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah umat Islam, yang semakin orang menjadi mengenal Allah dan mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'umila biha ba'dahu, lalu diikuti sesudahnya oleh orang lain, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka dicatat dia mendapatkan amal kebaikan dari orang-orang yang melakukan sesudahnya. Kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang lain. Jadi pengaruh dari amal perbuatan, pengaruh dari amal yang kita lakukan, kalau itu amal yang benar-benar sesuai dengan tuntunan ajaran dalam agama kita Islam, Allah perintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga contohkan, kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya, kemudian diikuti oleh orang lain, kita yang memprakarsai, kita yang memulai, kemudian orang lain sesudahnya terus-menerus melakukan, maka kita yang pertama kali melakukan itu, mengamalkan itu, maka kita terus akan mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikan yang terus dilakukan oleh orang lain. Maka Allah mencatat bukan hanya perbuatan yang kita lakukan, tetapi juga pengaruh
dari perilaku dan perbuatan yang kita lakukan. Semakin banyak orang yang meniru, mengikuti perilaku perbuatan yang kita lakukan, dan itu sesuai dengan syariat agama Islam, dan itu sesuai dengan tuntunan sebagaimana yang Allah perintahkan dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka terus-menerus pahala itu akan mengalir sampai kepada orang yang pertama kali dia melakukan dan kemudian pengaruhnya dilakukan oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang dia mengada-adakan, dan barang siapa yang dia memprakarsai, dan barang siapa yang dia menghidupkan tradisi di tengah-tengah umat Islam, tradisi yang buruk, tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tradisi yang tidak ada tuntunannya, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'umila biha ba'dahu, kemudian dilakukan oleh orang lain sesudahnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka dicatat juga bagi orang itu, maka dicatat juga keburukannya, dosanya atas orang yang terus dia melakukan sebagaimana orang yang pertama kali tadi melakukan. Orang yang pertama kali melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tradisi buruk di tengah-tengah umat Islam, kemudian diikuti oleh orang banyak, dosa-dosanya orang banyak yang mengikuti, itu juga menjadi dosanya orang yang pertama kali dia mengadakan tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama kali dia memulai, dia mengajak untuk orang lain melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kutiba lahu mithlu wizri man amila biha, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka, orang-orang yang terus-menerus dia menghidupkan tradisi yang buruk, tradisi yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, tidak diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi pengaruh dari perbuatan buruk, dosa yang terus-menerus dilakukan oleh orang banyak. Maka orang yang berbuat pertama kali, kemudian perbuatan itu mempengaruhi banyak orang untuk terus melakukan, itu terus-menerus akan mendapatkan bagian dari keburukan dan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka pemirsa kajianmu dimanapun Anda berada, marilah kita gunakan kesempatan kita hidup di dunia. Bukti dari iman adalah amal, dan bukti dari amal adalah iman. Bagaimana amal yang selalu kita lakukan adalah amal yang benar-benar sesuai dengan tuntunan, amal yang akan berdampak kebaikan untuk diri kita, tapi juga berdampak kebaikan untuk orang lain. Pengaruhnya, catatan amal tambah untuk diri kita, tapi juga orang lain yang melakukan mendapatkan kebaikan, dan pengaruhnya kebaikan orang lain itu juga akan terus-terus menambah amal kebaikan untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat keimanan, dan terus kita buktikan keimanan itu dengan amal kebaikan, dengan kita memperbanyak amal kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi catatan amal kita semuanya untuk kita mendapatkan kemuliaan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya, mengingatkan untuk diri saya pribadi dan pemirsa kajianmu dimanapun Anda berada. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.